Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rifa Hanifatunisa SSTMT, selaku dosen program studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Selama pengalaman saya mengajar, terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampu, baik pada program studi Sarjana Terapan maupun program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Di antaranya terdapat mata kuliah pengukuran dan alat ukur, elektronika digital dasar, elektronika digital lanjut, rangkaian listrik 2, rekayasa wireless network, keamanan data dan jaringan, serta mata kuliah teknik transmisi. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengukuran dan alat ukur, yang dilaksanakan pada semester 1, di mana mata kuliah ini merupakan fondasi utama serta sebagai prasyarat bagi seluruh mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi untuk mayoritas praktikum pada mata kuliah jenjang selanjutnya. Mata kuliah pengukuran dan alat ukur ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS untuk teori dan 1 SKS praktikum. Fokus penjelasan saya kali ini yaitu mengenai praktikum pengukuran dan alat ukur, di mana dilaksanakan selama 3 jam mata kuliah bertempat di Laboratorium Analog Polban. Praktikum mata kuliah pengukuran dan alat ukur ini memiliki tujuan yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam menggunakan alat-alat ukur listrik, penguasaan prosedur teknik sistem pengukuran serta batas-batas ketelitiannya, penggunaan alat-alat ukur listrik sesuai dengan fungsinya, metode pengukuran besaran listrik dan analisis pengukuran, serta kesalahan ukur, lalu memberikan kemampuan dan latihan kepada mahasiswa dalam mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan mengkalibrasi instrumen. Kemampuan yang diharapkan atau CPL dalam mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mengenai alat-alat ukur listrik serta penggunaannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penguasaan prosedur teknik dan sistem pengukuran serta batas-batas ketelitian pengukuran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tata cara menggunakan alat-alat ukur listrik sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan metode pengukuran besaran listrik dan analisis pengukuran serta kesalahan ukur. Yang kelima, mahasiswa mampu meningkatkan kinerja atau mutu suatu proses melalui pengujian, pengukuran, analisis, dan interpretasi data sesuai prosedur dan standar telekomunikasi. Pembelajaran yang dilaksanakan selama ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment, di mana pada poin delivery saya menyampaikan materi di kelas dan juga di laboratorium untuk bekal praktikum. Saya menggunakan PowerPoint dan juga video serta buku bahan ajar pendukung yang juga saya sampaikan kepada mahasiswa. Proses delivery itu termasuk dalam penyampaian materi pembelajaran selama 1 semester, dimulai dari minggu pertama yaitu dasar-dasar teknik pengukuran beserta sistem satuannya, serta pengenalan alat ukur jenis direct current yaitu multimeter. Di minggu kedua mempelajari mengenai statistika pengukuran dan pengenalan komponen resistor. Di minggu ketiga materi mengenai pengukuran resistansi menggunakan ohmmeter analog dan digital. Dilanjut dengan minggu keempat, saya menyampaikan materi mengenai bagaimana mengukur tegangan DC menggunakan voltmeter analog dan digital. Di minggu kelima, saya menyampaikan materi mengenai pengukuran arus DC dengan ampermeter analog. Di minggu keenam, pengukuran arus DC dengan ampermeter digital. Serta di minggu ketujuh, pengenalan alat ukur osiloskop. Nah, sebelum disampaikan atau dilanjutkan dalam penyampaian materi pada pertemuan minggu ke-8, dilaksanakan proses evaluasi kepada mahasiswa yaitu ujian tengah semester. Lalu dilanjutkan delivery materi minggu ke-8 yaitu bagaimana langkah-langkah untuk melihat bentuk gelombang dan mengukur tegangan AC menggunakan osiloskop. Di minggu ke-9 disampaikan materi mengenai pengukuran DC menggunakan osiloskop. Minggu ke-10 materi mengenai pengukuran beda fasa dengan metode dual mode. Diikuti pada minggu 11 juga pengukuran beda fasa namun menggunakan metode XY. Di minggu ke-12 penyampaian materi bagaimana cara untuk melihat kandungan tegangan DC pada suatu sinyal. Minggu ke-13 yaitu materi pengukuran frekuensi sinyal. Serta di minggu ke-14 penyampaian materi implementasi pengukuran dan alat ukur dalam mencari hambatan menggunakan metode Wheatstone Bridge. Setelah materi pembelajaran ini disampaikan selama 1 semester,
diadakan evaluasi bagi mahasiswa, yaitu ujian akhir semester. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan menggunakan metode blended learning, di mana setiap materi disampaikan itu melibatkan proses ceramah, diskusi, demonstrasi, presentasi, dan percobaan langsung oleh mahasiswa. Beberapa topik praktikum itu mewajibkan mahasiswa untuk mempelajari langkah-langkah praktikumnya terlebih dahulu dari video tata cara praktikum yang sudah saya sematkan pada e-learning sebelumnya yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Setiap selesai praktikum, mahasiswa diwajibkan membuat jurnal yaitu berisikan mengenai hasil percobaan yang didapatkan, lalu masing-masing individu mahasiswa wajib membuat laporan hasil praktikum yang diberi waktu 1 minggu dan dikumpulkan pada e-learning sebelum pertemuan pembelajaran praktikum selanjutnya berlangsung. Dalam praktikum pengukuran dan alat ukur ini, proses interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan tahapan yang dimulai dari penjelasan materi pengantar praktikum, demonstrasi sebelum dimulainya praktikum, diskusi, serta tanya jawab yang dilakukan di lab saat jam praktikum berlangsung. Ataupun di sini melalui grup WhatsApp saat interaksi dilakukan di luar jam perkuliahan. Terakhir, terdapat poin assessment atau sistem penilaian pada praktikum pengukuran dan alat ukur ini yang saya bagi sesuai bobot, di mana saya jelaskan juga pada dokumen RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa pada platform e-learning Polban, yaitu terdiri dari jurnal 10%, di mana isinya adalah hasil praktikum, lalu praktikum itu merupakan proses praktikum seperti diskusi, interaksi, dan problem solving sebesar 20%, laporan di mana berisikan hasil percobaan, analisis, kesimpulan, yang berisikan 20% bobotnya. Lalu terakhir ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester di mana bobot masing-masing sebesar 25% yang akan diakumulasikan dan diambil bobot sebesar 50% yang akan digabungkan menjadi teori dan menjadi nilai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya merupakan cuplikan video pelaksanaan praktikum pengukuran dan alat ukur yang dilakukan secara luring di Laboratorium Analog Polban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mulai praktikum, lanjut ya. Praktikum pengukuran dan alat ukur. Materinya, ada yang ingat hari ini? Praktikum mengenai apa? Udah ada di slide ya. Terus sudah pernah dibahas di teori ya. Whetstone Bridge. Nah, kemarin fungsi dari Whetstone Bridge ada apa aja? Buat mengetahui nilai RX. Mengetahui nilai RX itu apa? Resistor yang ada pada hambatan yang belum kita ketahui besarannya berapa. Yang pasti hambatannya itu yang tidak bisa langsung diukur menggunakan multimeter. Oke, lanjut ya. Yang kedua, tujuannya adalah membuat rangkaian Whetstone Bridge. Itu berarti jembatan Whetstone dengan benar. Kalau salah ya nanti RX yang dicari dengan jembatan Whetstone dengan resistor nilainya akan jauh berbeda kalau salah ya. Lalu dapat mengoperasikan potensiometer dan memahami fungsi dari potensiometer. Apa itu potensiometer? Hambatan variabel atau hambatan yang nilainya bisa kita ubah-ubah ya. Tujuan yang terakhir adalah, nah ini ya, intinya adalah mengukur tegangan yang berada pada titik setimbang. Namanya bridge, berarti harus setimbang ya. Oke. Nah ini rangkaiannya seperti ini, jadi rangkaiannya seperti belah ketupat. Ini ada R1, R3, gambarnya seperti ini berarti apa maksudnya? R1 dan R3 adalah resistor fix ya, bukan potensiometer. Kalau yang potensiometer berarti yang R berapa? R2, ada lambang resistor ditambah dengan panah. Lalu ada nilai komponen Rx. Ya, nanti Rx ini yang kita ubah-ubah nilainya yang mau kita buktikan teori jembatan Whetstone-nya betul atau tidak, ya.
Nah, kondisi setimbang ketika apa? Ketika VDB itu adalah tegangan antara titik D dan B, si jembatannya, bridge-nya itu. Ya. Nilai tegangannya harus 0 atau mendekati 0. Ya. Lalu, nah, sebelum ke sana ada yang bisa menggambarkan rangkaian Whetstone Bridge ini. Kalau di sini karena tidak bisa miring ya, kita coba ya, pakai jumper. Miring, nyampe nggak? Nggak ya, nggak bisa ditekan. Dia cuma bisa vertikal atau horizontal, tidak bisa miring. Diagonal nggak bisa. Ya, jadi kira-kira nanti rangkainya seperti apa? Disederhanakan. Jadi gimana? Coba digambarkan. Nanti ketentuannya titik A itu terhubung ke R1 dan R3. Titik C terhubung ke R2 dan Rx. Di mana titik C terhubung ke phase sumbernya yang negatif, kalau titik A yang positif. Ini ada phase sumber, ada R1 dengan R2, paralel dengan R3 dan Rx. Di mana di tengah-tengah dari R1, R2 ada titik D, di tengah-tengah dari R3 dan Rx ada titik B. Nah, ini yang kita cari. Tegangannya nanti kita ukur, nilainya harus mendekati 0. Atau ya paling bagus VDB-nya ya 0 ya. 0 volt. Ya. Oke, ini titik A karena dibuka oleh Akmal barusan. Ini juga sama-sama titik A. Masih sama ya. Ini titik C berarti yang ini juga sama titik C. Ya, berarti nanti rangkaiannya boleh merangkainya seperti ini. Di sini hanya ada vertikal dan horizontal. Jadi bisa dipraktekkan langsung di project board-nya. Ketentuannya adalah, kemarin ada yang masih ingat? Rx rumusnya? Yang oke. Rx adalah R2 kali R3, ini yang saling bersilangan ya. Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi dengan R1. Apakah nilai R3 dan nilai R1 wajib sama? Ini tidak wajib, tapi untuk mempermudah kita saja. Kalau nilai R1 dan R3 sama, dari rumus ini berarti seperti apa? Ya, R3-nya dicoret, ya. Berarti Rx langsung sama dengan R2. Kita merangkai yang tadi sudah digambar oleh Akmal, R1 dan R3 dulu ya. R1 dan R3 true value-nya sama, tapi nanti kalian ukur dulu nilainya berapa ya. Saya simpan di sini misalnya, berarti kalau ini R1, R3-nya di sebelah mana? Sampingnya sini ya. Di sini boleh, di sini boleh? Di mana yang bagusnya? Sama aja ya. Kalau makin jauh ya berarti jumpernya makin banyak ya. Terus mereka saling terhubung ya, berarti harus diberi jumper. Sudah terhubung, berarti ini titik apa? Titik A, betul ya. Titik A. Sekarang R berapa ini? R1 terhubung kemana? R2 itu apa komponennya? Potensio. Kalau yang ini, kembali lagi tadi cek dulu kaki duanya yang mana. Ini terhubungnya ke sini. Tadi kan sudah dicek ya, mau dia ke kanan atau ke bawah? Bisa. 1, 2, tadi 2, 3. Ya. Nah, kita pastikan dulu kaki duanya yang terhubung ke rangkaian. Ini kaki 2, yang atas ini ya, yang saya pegang ini. Saya hubungkan ke R1. Dibuat kakinya ada 4 seperti ini ya, karena memang menyesuaikan dengan project board yang dimiliki oleh lab. Nah, kalau seperti ini, yang belakang ini meskipun tertancap ke project board, terhubung nggak ke rangkaian? Enggak ya, jadi ini udah idle, udah
tidak akan berhubungan dengan rangkaiannya. Ya, tidak berpengaruh dengan rangkaiannya. Terus di bawah R3 ada apa? Rx ya. Rx-nya ini adalah nilai hambatan yang dicari nilainya. Saya misalkan Rx-nya pakai 470 ohm. Misal ya. Simpan di sini. Berarti tinggal hubungkan menggunakan jumper. Sini ya. Oke. Tinggal titik C-nya, betul. Titik C. Sini ya. Sini, nah ini belum terhubung. Ini dihubungkan di sini boleh? Boleh ya, karena ini kelompok yang kotak ini terhubung, saling terhubung ya. Kira-kira sudah selesai atau belum? Fase sumber, ya betul. Fase sumbernya di sini gunakan, kalau gambar seperti ini berarti sumbernya menggunakan apa? Power supply. Power supply itu adalah tegangan DC ya. Jadi di settingnya 1,5 volt DC. Ya, sekarang dipakai power supply-nya, diukur menggunakan multimeter. Nilainya harus 1,5 volt. Oke, nah fase sumbernya wajib dicatat di jurnal ya. Kalau dapatnya pas 1,5, tulis pas 1,5. Tapi kalau seperti ini dapatnya berapa? 1,501. Tulis nanti ya. VS-nya sama dengan 1,501 volt. Oke ya. Jadi lebih kurangnya fase sumbernya dicatat ya. Sudah dapat 1,5, berarti fase sumbernya tinggal kita hubungkan ke rangkaian sini. Ini ground-nya. Ini VCC-nya kita boleh tambah satu lagi ya. Ini VCC-nya. Oke ya. Nah, sekarang tinggal apa yang kita lakukan? Cari VD. VD-nya harus sampai bernilai 0. Atur dulu multimeternya ke voltmeter. DC ya. Nah, ini positif negatifnya bebas. Karena nanti ketika potensiometernya lebih besar atau lebih kecil, itu pengaruh dia negatif atau positif. Jadi bisa berubah. Titik D ada di mana? Antara R1 dan R2. Taruh di sini. Ya, terus sekarang titik B ya. Oke, kita lanjut. Oke, antara R3 dan RX. Di sini boleh? Boleh. Di sini? Boleh. Oke, di sini ya. Oke, sekarang tegangannya terukur berapa? 0,8 volt. Nah, sekarang kondisi setimbang itu adalah ketika titik D, B-nya tegangannya bernilai 0. Gimana caranya mengnolkan titik DB? Ya, potensiometernya ditala. Ditala itu diputar, ya, diputar. Kalau yang ini ya ininya, tuasnya. Kalau yang ini bagian yang hitamnya diputar-putar, ya. Nah, putarnya tapi perlahan ya, sambil dilihat tegangannya. Kalau naik berarti putarnya dibalikin lagi, ini naik atau turun? Naik, berarti putarnya ke arah sebaliknya ya. Oke, minus 7 milivolt ya. Minus 7 milivolt adalah tegangan yang paling mendekati 0 yang bisa saya lakukan saat menala potensiometer. Jadi potensiometer ditala sambil yang dilihatnya multimeter digitalnya. Ya, sampai bernilai, kalau bisa pas-pasan 0 bagus. Ya. Kalau mendekati seperti ini dapatnya minus 6, masih turun ya dia.
Oh, udah mulai stabil, minus 6 milivolt, ya sudah. Dicatat VDB-nya, dapatnya berapa? Ditulis minusnya juga. Nanti akan terlihat kenapa dia minus, kenapa dia positif tegangannya. Ya, jadi tegangannya VDB-nya dicatat, dapatnya minus, tulis minusnya. Oke? Sekarang yang kita lakukan apa? Tadi kan mencari Rx ya. Rx adalah R2 bagi R3 dikali dengan R1. Sekarang R2-nya apa? Potensiometer. Berarti R2-nya atau potensiometernya harus kita ukur terlebih dahulu. Yang dilakukan adalah melepas semua yang ada di sekitar potensiometernya. Jadi potensiometernya dibiarkan saja. Jangan potensiometernya yang dicabut dipindahkan. Kalau dicabut nanti takutnya kegeser atau apa ya, nanti berubah nilainya. Jadi yang dicabut adalah yang di sekitarnya. Ya. Pokoknya yang terhubung sama potensiometer. Cabut. Ini sudah tidak ada ya, dia sudah sendiri. Sekarang diukur menggunakan multimeter yang sudah disetting ke ohmmeter ya. Positif negatifnya di mana? Di atas. Bebas, karena ini ohmmeter. Ini yang penting jangan tiba-tiba ngukur di sini ya. Tadi kan yang masuk ke rangkaian yang 2 sini ya. Yang ini nggak masuk ke rangkaian. Oke? Dapatnya berapa? Dapatnya 461 ohm. Sekarang dicek. Ini R2 ya, barusan berapa? 461 ohm. Ditulis ya. R2-nya didapatkan 461 ohm. R3 dan R1 sudah diukur sebelumnya ya. Lalu, nah sekarang diukurlah Rx-nya. Tadi kan Rx-nya pakai yang 470 ohm. Warnanya kuning, ungu, coklat. Ya, ini 470 itu nilai apa? True value. Nah, kita mau lihat measure value-nya. Berarti tinggal dihubungkan ya. Kaki yang satu dengan kaki yang keduanya dapat berapa? 465 ohm. Nah, tadi dapat 461, sementara Rx yang didapatkan ya berdasarkan Wheatstone Bridge dapatnya 461 ohm. Ada selisihnya. Ya, selisihnya nanti tinggal dicari errornya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi dicatat Rx-nya. Rx-nya nilainya berapa? Tadi dari ukur potensiometer ya. Terus diukur nilai Rx langsung ke resistornya. Ya. Dicatat nilainya berapa, lalu dimasukkan ke jurnal, dibuat jurnalnya seperti ini. Isi jurnalnya ada identitas kelompok, ada gambar rangkaian. Gambar rangkaiannya bebas, mau yang belah ketupat atau yang tadi digambar sama Akmal yang paralel. Bebas ya, karena sama atau beda? Sama, prinsipnya sama. Ya. Oke, jadi nah R1 dan R3 yang ditulis di sini measure value. R2 tadi yang kita ukur potensiometernya yang 461 ohm. Rx hasil penghitungan yang dimasukkan ke sini. Kan R2 sudah dimasukkan nih 461. Masukkan ke rumus ini R3 dan R1-nya juga measure value. Nanti didapatkan hasilnya berapa. Paham ya? Jadi R2 potensiometer terukur yang tadi ya, yang langsung diukur pakai ohmmeter. Kalau yang penghitungan maksudnya dimasukkan ke sini. Dapat Rx-nya berapa, catat nilainya berapa, lalu hasil pengukuran yang barusan kita lakukan, ya diukur langsung menggunakan ohmmeter. Dicatat errornya, nah ini rumusnya ada di bawah, seperti biasa, nanti selisih dibandingkan dengan true value dikali 100%. Dan terakhir, jangan lupa menulis VDB-nya. Negatif
positifnya wajib ditulis. Karena nanti kalian bisa lihat dari sana, bisa disimpulkan negatif itu ketika Rx-nya lebih besar atau lebih kecil dari true value. Ya, jadi wajib ditulis negatif dan positif. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jurnal hari ini dikumpulkan langsung ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Iya, betul. Resisornya ada di situ. Yang difoto nanti Rx potensiometer. Jadi ketika mengukur potensiometer kalian foto. Lalu ketika mengukur Rx hasil pengukuran atau measure value dari Rx nanti difoto juga untuk laporan. Oke ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai praktikumnya. Silakan. Rx. Rx teori atau Rx? Untuk yang nilai Error. Rx warna kan yang true value. Ya. Hasil penghitungan tuh yang di tengah-tengah setelah R2. Oh ya berarti yang teori apa? Iya, betul. Yang dimasukin ke rumus Rx. Tadi fresh sumbernya dapatnya berapa? 1,5. Pas. Di measure value-nya. Oh, ini dapatnya 0 semua? Ya. Oke. Oke, dibereskan. Ya, jadi hari ini sudah selesai semua praktikumnya. Sudah semua ya dapat nilai Rx. Ada yang nilainya jauh dari Rx pengukuran nggak? Atau errornya ada yang jauh dari lebih dari 10%? Tidak ya, berarti semuanya tegangannya bagus ya, mendekati 0. Sekarang saya mau nambahin satu buat analisis. Kalian ada yang VDB-nya negatif, ada yang VDB-nya positif, ada yang kalau yang 0 ya sudah bagus ya. Nah, ini negatif sama positif tergantung kalian menyimpan positif atau VCC sama ground-nya, bagian ohmmeternya di titik mana? Di titik D atau di titik B. Nah, nanti bisa melihat ya, ini seperti ada kelompok nih ya, dia yang negatif, potensiometernya lebih kecil daripada Rx hasil pengukuran. Ya, jadi measure value-nya lebih besar daripada R2-nya. Dia dapat VDB-nya negatif. Terus ketika R2-nya lebih besar daripada Rx hasil pengukuran, ternyata VDB-nya positif. Tapi semuanya tidak selalu sama, positif negatif selalu seperti itu. Tergantung tadi apa? Menyimpan VCC dan ground dari ohmmeternya, positif dan negatif dari ohmmeter. Jadi kalian nanti bisa menyimpulkan kalau negatif R2-nya lebih kecil atau lebih besar dari Rx. Ya, paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, untuk laporannya ya, laporannya penilaiannya individu seperti biasa. Lalu formatnya ya mulai dari filenya PDF, maksimum size-nya 10 mega, lalu dari cover sampai daftar pustakanya IEEE, fotonya dimasukkan ya tadi foto Rx ya, terus waktu pengumpulannya Jumat depan di e-learning, seperti biasa ya. Tempat pengumpulannya di e-learning bagian praktikum. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.